Hah? Weh. Kacamata mana? Tuh, aku. Ayo, coba sudah. Pak, jadi ngambil kacamata. Repot ya. Jangan tenda ni. Hah? Mula buka pintu.
Iya dibuka handuk itu keluar alarmnya. Engkau ngelok iya, ngelok. Ada nusur atendo, nusur atendo, nusur atendo. Jilid kari. Hah? Tiket sih. Kai, Tiket sih. kai kin, lali, das. Lalit, das, das tendo. Lang. Jenda ni lali kan kundul ni lalit ni ku. Jenda. Dah hasil lapang. Wah. Oh ini khusus kereta saja angkut nama era penumpangnya. Hai, kain na bang? Oh. Hah? Kalingan kundul. Lang. Nas. Lo kan dek. Jay ngalingin kundul eh. Sekali narik mo yung kundul Jay eh. Jelali, sekali narik kira kudas kita tayo. Lang mati. Mandar saja.
Jawab Pak Nay. Kami kawan kami dua aja. Ah, Jadi. Bawa lah. Bawa gitu ya. Ya tadi aku ngajak kau kasih nggak mau. Nggak apa-apa kan mau pukul. Dia Bang ya. iya. Permisi Bang.
Pora-Pora, pelabuhan asal Pelabuhan Haji Bata, tujuan Pelabuhan Ambarita. Sedikit mau review terkait dengan fungsi teknis dari aktivitas bisnis pengoperasian kapal ini pada hari ini 5 Januari 2023 pukul 11.42. Pertama itu adalah terkait dengan kapasitas angkut dari kapal ini. Nah, yang pertama kondisi idealnya dulu. Nah, pada lantai dasar landak kapal, ya. Nah, itu adalah tempat untuk mengangkut ataupun tempat parkir kendaraan. Nah, seperti yang terlihat, ya. Nah, seperti itu. Nah, hal yang mau saya review pada kesempatan ini adalah terkait dengan kapasitas angkut. Nah, yang pertama adalah ruang parkir kendaraan pada kapal. Nah, ruang parkir itu sudah ditentukan kondisi idealnya berdasarkan marka parkir ataupun satuan ruang parkir pada geladak dasar kapal. Nah, lantai dasar tempat parkir itu alasnya warnanya hijau. Nah, di lantai dasar itu ada marka garis kuning. Nah, yang menunjukkan satuan ruang parkir pada kapal ataupun kapasitas angkut dari KMP Pora-Pora itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, hasil review, sedikit ada trouble yang menurut saya ini secara menurut saya ada permasalahan dalam kapasitas angkut. Nah, di situ ada lantai dasar warna hijau, ada garis kuning. Nah, kendaraan yang di belakang Avanza itu menurut saya itu sudah overloading, ya. Kenapa? Karena harusnya kendaraan itu hanya satu di belakang dan tidak melewati marka kuning. Nah, kita dapat lihat. Nah, sedangkan di sisi sebelah sini itu merupakan satu kapasitas kendaraan, dan satu kendaraan itu ada di sisi sebelah sana tengah, dan di sisi sebelah sini itu ada marka kuning. Nah, marka kuning itu merupakan batas dari kendaraan. Nah, sementara di sini lebar kendaraan sudah melampaui. Nah, yang harusnya menurut saya ini adalah kapasitas angkut untuk 4 kendaraan. Satu kendaraan, di sini ada satu lagi, sebelah sana ada satu kendaraan lagi, sehingga ada 3 line di sini. Sementara ini digunakan adalah 4 line. Nah, kalau menurut gambar rancang bangun dari rencana umum kapal ini sendiri, tadi ada beberapa kapasitas kendaraan, di mana salah satu line itu, sisi line itu adalah untuk kapasitas bis 3/4. Nah, antara kapasitas bis 3/4 yang seperti itu, bis contohnya, nah itu harusnya penempatannya ada di sisi sebelah, dan truk yang sebelah sana harusnya dia tempatnya ada di sebelah sini atau sebelah sana. Kalau melihat rencana umum kapal, nah desain angkutan ataupun storage plan dari kapal itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita memperlihatkan dari dimensi kendaraan, sebenarnya lebar kendaraan bis dengan MPU sekarang ini berbeda-beda. Jika dibandingkan dengan kendaraan sedan di belakangnya, tentunya lebarnya sedikit lebih kecil. Nah, tapi kalau memperhatikan kapasitas adalah 4 kendaraan bis sedang itu di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan, ataupun 2. Nah,
selebihnya itu adalah untuk MPU. Nah, penilaian risiko. Nah, kalau jika dilihat dari penilaian risikonya, potensi risikonya adalah jika gelombang tinggi, maka olah gerak kapal ini akan kapal akan bergerak ke kiri, ke kanan, dan ataupun ke depan, ke belakang karena faktor ombak. Nah, tergantung besarnya ombak. Nah, maka jika dilaksanakan pelayaran pada cuaca buruk, potensi risikonya adalah pada muatan. Nah, kendaraan jika gelombang tinggi, maka kendaraan karena jaraknya yang cukup mepet antar kendaraan, jaraknya kurang lebih ada 40 cm antar kendaraan, dapat kita lihat. Nah, maka potensi risiko yang mungkin adalah kendaraan muatan ataupun kendaraan dapat saling tubrukan, bergesekan. Maka potensi risikonya itu adalah kendaraan lecet ataupun spion patah. Nah, sekarang kembali kepada responsibility ataupun regulation of cargo handling. Dalam hal ini kargonya adalah car. Jika terjadi kesalahan pada pengangkutan, bagaimana terhadap asuransi ataupun pertanggungjawaban dari perusahaan, dalam hal ini PT Indonesia Ferry ASDP dalam penanganan kendaraan. Nah, dan bagaimana penanganan compliance handling, customer compliance handlingnya. Nah, tentunya berdasarkan customer satisfaction, tentunya ini menjadi tanggung jawab dari pengangkut transporter untuk bila mana terjadi resiko kecelakaan ataupun kerusakan pada kendaraan. Nah, bagaimana tentunya itu ada potensi resiko, sehingga muncul kita klasterisasi bagaimana risiko terhadap dampak dari pengaturan kendaraan pada kapal. Nah, dari sisi aspek keselamatan, maka yang benar adalah pengaturan kendaraan berdasarkan stowage plan ataupun rencana umum angkut kapal itu sendiri. Itulah yang benar menurut saya secara safety. Nah, maka yang benar adalah parkirnya mengikuti garis line yang ada sudah ditentukan dan tidak melebihi dari garis parkir yang sudah ada. Nah, itu yang benar. Selebihnya itu adalah ya dari sisi bisnis memang ada lebih menguntungkan, tapi dari sisi safety tentunya itu sudah melanggar safety regulation dan stowage plan ataupun rencana umum pengangkutan dari kapal KIP Pora-Pora ini sendiri. Nah, dari sisi kenyamanan, tentunya penumpang persepsinya berbeda-beda. Ada penumpang yang ingin cepat-cepat, malas mengantri, sehingga nggak ada masalah jika kapasitas angkutnya melebihi. Nah, hubungannya dengan regulasi, bagaimana di sini perannya Syah Bandar SDP dalam memberikan izin layar. Nah, tentunya dari izin layar juga harus memperhatikan sisi safety. Di samping memang juga Nakoda sebagai penanggung jawab perjalanan itu menjadi penting hubungannya dengan keselamatan berlayar. Nah, artinya jika dalam hubungannya dengan keselamatan berlayar, jika kapasitas angkut dari kapal itu sendiri sudah melebihi kapasitas, tentunya ada resiko yang di sini dalam keselamatan berlayar. Bila mana in case terjadi kecelakaan, maka tinjauan pertamanya adalah dari kapasitas angkut dari kapal itu sendiri. Apakah kapasitas artinya ada melebihi kapasitas. Nah, melebihi kapasitas yang menyebabkan potensi
kecelakaan dalam berlayar itu menjadi lebih tinggi dari standar yang sudah ditentukan. Nah, ini juga perlu didiskusikan, perlu dirumuskan suatu standar yang harus dilaksanakan dan disepakati bersama. Nah, itu kalau dari stowage plan dan kapasitas angkut dari kapal ini sendiri yang sedikit yang saya review. Yang lainnya yang dapat kami review tadi adalah terkait dengan pengaturan lalu lintas loading unloading pada saat keluar masuk dari dan ke dalam kapal. Nah, yang saya lihat, yang saya amati adalah petugas yang mengatur itu dalam mengatur lalu lintas sebaiknya menurut saya harus dibekali dengan kompetensi ataupun ilmu pelatihan dalam pengaturan lalu lintas. Nah, dan juga dalam mengatur lalu lintas sebaiknya petugas itu menggunakan fluid. Nah, menggunakan fluid ataupun menggunakan stick lamp sebagai standar dalam peralatan yang dalam pengaturan lalu lintas. Nah, sehingga antara pengaturan lalu lintas di darat, di kapal ini memiliki kode yang sama di mata pengemudi. Nah, sehingga pengemudi dimanapun ketemu pengatur gerakan lalu lintas, pengatur lalu lintas memiliki pemahaman yang sama, sehingga tidak memberatkan terhadap penalaran dari pengemudi. Dalam hal ini pengemudi kendaraan. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya review dari aspek stowage plan ataupun pengaturan ruang parkir ataupun kapasitas angkut dari kapal ferry, ASDP, KMP, Muara-Muara. Nah, yang lain mungkin yang dapat kita review adalah karena kapal ini masih baru, tentunya semua fasilitas sarana prasarana yang ada di kapal ini masih cukup bagus. Ada beberapa di sini fasilitas keselamatan dari kapal itu sendiri, yaitu di depan saya ini ada fire installation system. Nah, di depan saya ini ada fire alarm button. Ini fungsi untuk bila mana terjadi kebakaran di beberapa titik sudah cukup penanganannya. Nah, dan atribut rambu-rambu setiap naik tangga udah ada hati-hati, tulisan awas kepala. Kemudian alarm sistemnya sudah cukup bagus. Tinggal yang menurut saya menjadi penting adalah bagaimana drilling ataupun training schedule dari kru kapal untuk latihan pemadaman kebakaran. Nah, bagaimana training schedule-nya dan schedule drill-nya dalam in case fire fighter ataupun fire fighting-nya seperti apa. Drill pada saat kapal kosong dan drill pada saat ada penumpang. Nah, ini harus dischedulekan dan harus dilaksanakan dengan baik. Di sisi sebelah kanan juga seberang saya ada instalasi firefighting, ada box hidran box, ada ada apa namanya, ada selang untuk penanggulangan kebakaran. Ada juga di sisi sebelah sana foam untuk apar, ada apar ringan. Kemudian tadi juga kita lihat sama-sama ada master station di geladak penumpang, semua sudah cukup jelas master stationnya sebelah mana in case terjadi trouble. Master stationnya, kemudian juga ada rescue bootnya tadi ada di atas, kita lihat sama di atas. Nah, tinggal lagi apakah rescue boot tersebut sistem perawatannya seperti apa dan drill ataupun training schedule-nya seperti apa dalam kondisi
istirahat ataupun tidak ada penumpang dan kondisi penumpang itu seperti apa. Nah, itu harus disimulasikan untuk skill maintenance. Jika itu tidak di train ataupun tidak disimulasikan, tentunya kompetensi dari SDM-nya juga mungkin sarana prasarananya oke, tapi kompetensi SDM-nya jauh di bawah standar. Nah, hal lain mungkin yang dapat saya share itu adalah yang bisa dapat saya share itu adalah, coba kita sekarang naik ke sisi atas kapal. Yuk. Nah, ini saat ini saya sekarang sedang berada di Bentar ya. saat ini sekarang saya sedang berada di geladak penumpang. Nah, penampakannya seperti terlihat di belakang saya. Nah, untuk reviewnya adalah untuk kursi penumpang kondisinya masih cukup bagus, karena mengingat kapal ini sendiri itu masih baru, tanggal 23 Oktober 2019. Nah, bagaimana dengan sisi safety di dek penumpang? Nah, pada dek penumpang itu terdapat tempat penyimpanan life jacket. Nah, pada ruang VIP ini, wrapping VIP kanan ini ada tersedia 24 life jacket dewasa dan 8 anak. Artinya kapasitas ruangan ini adalah 32 orang dengan terdiri dari 24 dewasa dan 8 anak. Nah, sekarang kita coba hitung berapa kapasitas kursinya. Nah, di sebelah sana juga ada life jacket, ternyata cukup untuk sisi sarana dari sisi safety untuk penumpangnya cukup dengan terhadap jumlah kursi yang tersedia. Dan di sebelah sana juga ada tersedia first aid box, dan di ruangan sebelah juga ada. Jadi menurut saya secara safety cukup, untuk kapasitasnya juga ini desainnya cukup bagus. Dan dari untuk sisi penunjangnya ada tersedia AC, ada TV, dilengkapi untuk security-nya ada CCTV yang menuju ruang penumpang. Nah, sekarang apa
aku mau review sedikit. Nah, tadi yang aku ceritain tadi yang sebelumnya, ini adalah kapasitas angkut pada geladak kendaraan. Nah, kapasitasnya itu adalah, coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 untuk kendaraan MPU, dan 1, 2, 3, 4 untuk truk. Nah, adanya di sisi sebelah kanan kapal jika buritannya di sebelah sini dan haluannya sebelah sini. Nah, maka tempat parkirnya untuk kendaraan truk itu ada di sisi sebelah kanan. Jadi totalnya adalah 13 ada 17 MPU, 4 truk, berarti ada 17. Nah, 17 kendaraan jumlahnya, dan desain parkirnya adalah truknya di sebelah kanan. Nah, untuk ini kapalnya sendiri itu LOA-nya adalah 39,38 meter dengan panjang AGT LPP 34,5 meter, lebarnya 11 meter, tingginya 3,30 meter. Kecepatan dinasnya itu 9 knot, kecepatan percobaannya 10 knot, daya mesin induknya 2 kali 5 horsepower, ABK-nya 10 orang, penumpang deknya 180 orang, kendaraan alternatif 12 kali 10 ton truk sedang. Artinya ini ada 12 kendaraan truk sedang, 3 kali 1,5 ton sedan MPV SUV. Nah, itu adalah kapasitas angkutnya. Nah, ini tentunya kalau hanya sedan itu jumlahnya 21. Nah, kalau ada truk sedang jumlahnya 12, maka 12, sedannya 3. Nah, kendaraan alternatifnya adalah 21 kali 1,5 ton. Nah, itu adalah storage plan-nya. Pada ini ininya adalah jarak penumpang itu. Sekarang saya berada di sisi, mungkin di sisi sebelah sini. Di dapur, kafeteria, penumpang 50 penumpang. Oh, di sini ada 40 di tempat saya. 40, 50. Ada 50 penumpang. Di sini ada 25 penumpang. Ya, ini 50 untuk area yang sebelah sini. Sini 40 jumlahnya. Di sisi sini ada 18 penumpang. Ini kursi-kursinya di sini, dan di sebelah sini ada 12 penumpang. Ini bagian buritan, ini bagian haluan. Buritan, ini haluan. Nah, KMP Pora-Pora. Nah, pada setiap ruangan terdapat informasi. Ini udah ada garis petunjuknya, safety line-nya, safety rambu petunjuknya. Ini juga sudah ada, juga sudah menggunakan bahan yang pemantul cahaya, sudah cukup. Ada itu exit door-nya juga, versi safety-nya sudah terpenuhi, guys. Nah, ini adalah jalur petunjuk
rambu petunjuk untuk in case terjadi bahaya fire kebakaran. Tutupnya sebelah sini, kemudian sebelah sini, ya, dan master stationnya ada di nah, untuk master stationnya ada di sebelah situ satu ada master station, dan satu lagi master station ada di sini. Nah, ini adalah master station ya, tempat titik kumpulnya. Nah, di sini master station. Nah, di dekat master station harus ada dekat life jacket. Nah, life jacket ini untuk penumpang yang bagian depan yang duduk. Nah, ini merupakan rescue bootnya ya. Ini merupakan rescue boot. Nah, di belakang saya itu adalah rescue bootnya. Nah, rescue boot ini digunakan jika mana terjadi bahaya ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, maka dioperasikan rescue boot. Nah, rescue boot ini mestinya di drill ataupun disimulasikan terhadap dua kondisi, yaitu kondisi penumpang kosong dan dalam kondisi ada penumpang kapal berjalan. Nah, harus ada simulasi bila mana ada penumpang jatuh ke kapal. Penanganannya adalah berdasarkan regulation STCW ataupun IMO regulation dalam penanganan in case passenger down to sea ya, ataupun jatuh ke laut ataupun jatuh ke sungai, ke danau. Itu tomoknya itu. Weh, ya tomok sebelah sana kan? Oh, sudah ya. Sana, sebelah sana. Iya. Kan kita belok begini. Tomoknya sebelah sana. Hah? Ini tuk-tuk tomok sebelah sana. Ini tuk-tuk. Ya, tuk-tuk. Udah mau dekat gini, di depan udah kelihatan tuh. Aji Itu kan tenang patah. Ini di bawah. Iya. Aji batas itu belakang sana. Sebelah sana kurang ya. Hah? Nah, Rumah. iya. Nah, terus kubut.
saya tertimpa ya. Maka sekilas nggak ada. Itu turun tagang bisa masuk. Tagang aja. Kusuk kamu lebih. Kalau buka pintu, kita kamu lebih. Naik, kalau nggak bisa kuat. Berat kaki tadi kan ya.